Iya, Bang. Udah berapa semester kalian? Baru semester 1, Bang. Ininya memang kimia anorganik. Pendidikan kimia, Bang. Ini MK-nya aja. Oh, oh ini MK-nya ya. Ya. Oke. Baik. Kita mulai ya di sini. Sebelum kita mulai, ini mau bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Oke, Bahasa Indonesia, Bang. bahasa Indonesia aja ya. Iya, Bang. Oke, sebelum kita ada nih namanya Dinda. Kita berdoa dulu nih. Beragama bersama ini berdoa dimulai. Ini nggak bisa di gitu ya. Oh ya udah. Oke. Nah, kita mulai dari simetri dan grup molekul. Mungkin waktu dari S1 dulu pernah eh, dikasih tahu sama dosen siapa ya biasanya yang ngasih tahu tuh? Apa kayaknya bukan Pak Epi ya? Kalau dosen anorganik kita siapa? Ingat nggak? Prof. Asrial, Bang. Nah, oh iya Pak Srial. Itu kan dia sering mention ada namanya simetri. Sumbu itu kan ada katanya, oh ini molekulnya simetri nih. Tergantung simetrinya itu dilihat dari mana gitu. Apakah dari sisi kanan sisi kirinya gitu atau dari pencerminannya kalau dia simetri dan sebagainya. Nah, misal ya, ini nggak bisa. Kalian bisa akses whiteboard nggak? Whiteboard. Halo Dinda. Oke. Halo Bang, Ya, lagi sama tiga Bang orang. Rifki ya? Apa? Lagi sama Bang Rifki ya? Kok tahu? Tahu dong kan CS-an Abang sama Bang Rifki. Yakin. No, Amin, kok kamu tahu Rifki? Teman-teman. Yakin teman. Apa lagi? Bukan teman. Ini kalian bisa apa? Temen dong. Bisa nggak nih whiteboard-nya? Bentar ya Bang. Oke, coba set. Iya benar. Jadi aku bakal nulis di situ. Kalau kalian lihat. Jadi yang dikatakan simetri itu ya kayak gini nih. Ya. Aku nulis bola-bola dulu ya. Saya molekul kayak gini. Terus tiba-tiba ada bidang di sini. Anggap aja molekulnya kayak gini ya. Kelihatan kan? Ada yang udah bisa lihat? Ya, ada, Mana ya, nggak ada Bang? Bang. Yang Kelihatan. aku tulis di ini. Aku tulisnya di whiteboard namanya. Iya. Itu yang dibagikan sama Retno. Oh, Nah, kamu klik oh aja ya yang bisa, itu Bang. ada. Oh, Nah, kalau misalnya kita lihat di sini, misalnya kita tarik garis gitu kan. Di tengah-tengahnya ini kita tarik garis, maka kan ini sebelah kiri sama sebelah kanannya kan simetris. Sama maksudnya gitu bentuknya. Ya kan? Nah, itu sama halnya dengan kita tuh ngelihat kayak bunga gitu kan. Bunga gitu tuh juga daun. Nah, coba lihat di sini kayak bunga, daun gitu kan. Ini kan bentuknya presisi ya dia satu sama lain. Jadi kayak bentuk pola gitu kan. hmm. Nah, termasuk juga nih kupu-kupu nih. Kupu-kupu nih kalau kita tarik garis di tengah-tengah, yang kiri sama yang kanannya pasti simetris, artinya sama kan? Iya. Nanti yang maksud dengan simetris. Nah, bangunan-bangunan juga kayak gitu, simetris. Ya. Kayak gedung ini, gedung Taj Mahal, gedung DPR gitu kan. Nah, itu kan simetris semua. Untuk sejauh ini, untuk kata simetris sudah cukup dipahami ya? Iya. Sudah Iya, Bang. Pak. Oke. Nah, kemudian ada namanya unsur dan operasi simetris. Yang namanya unsur simetri itu dia merupakan entitas dari geometris.
Nah, bentuk entitas geometris itu kayak yang tadi yang saya bakalan buat di whiteboard itu, dia pasti ada namanya sumbu. Ya, sumbu. Titiknya di mana? Sumbu. Kemudian ada bidangnya. Kan ada bidang, ada sumbu. Lalu ada titik pusat. Nah, titik pusatnya itu di mana? Titik pusatnya. Oke, titik pusat. Nah, itu yang dikenal dengan operasi simetri yang akan dilakukan. Jadi, unsur simetri itu merupakan entitas geometri kayak seperti sumbu, bidangnya, titik pusatnya juga. Nah, yang dengan operasi simetri dilakukan nanti. Apa namanya? Apakah nanti kita melakukan refleksi atau inversi dan sebagainya. Itu namanya operasi simetri atau unsur simetri, ya. Nah, jadi unsur simetri ini benar kata dosen ini ya, bahwasanya hadir jika operasi simetri itu dilakukan dengan objek yang tidak dapat dibedakan dari keadaan aslinya. Maksudnya gini, kayak gini nah. Oke, kalau kita tahu ini pensil tab ini di awalnya bentuknya kayak gini, emang lurus kayak gitu kan. Nah, kalau kita tahu, tapi kan kalau di dalam kehidupan nyata itu kita nggak tahu molekul itu sebenarnya awalnya mulanya di mana. Apakah dia kayak gini awalnya, atau kayak gini, kita kan nggak tahu. Apa dia miring, apa dia seperti agak condong ke arah selatan, kita nggak tahu. Nah, jadi menariknya setiap molekul atau unsur itu yang bentuknya geometri itu dia bisa jadi dia adalah apa ya? Dia memiliki satu pasti ya operasi yang namanya identitas pasti dia. Gitu. Karena dia bakalan bisa kalau diputar dia akan balik ke bentuk semula itu bisa. Nah, jadi operasi simetri itu merupakan pergerakan molekul dari orientasi aslinya, ini namanya operasi simetri ya, dari operasi yang asli ke orientasi yang ekivalen. Entah dia mau bergulir ke arah selatan atau ke utara atau seperti apa, atau mau ke bawah atau ke depan gitu. Itu dari sebuah molekul gitu ya. Paham ya sejauh ini ya? Untuk operasinya ya. Iya, Desma, Bang. Dinda, Retno, aman? Bang. Oke. Jadi ada 3 unsur tuh untuk simetri sederhana. Kan jadi simetri itu bisa kita terhadap satu titik pusatnya gitu kan. Jadi kayak di sini nih, ini adanya pusatnya di sini. Mana nih? Nge-lag? Nah, dia merefleksi nih berarti atau bercermin. Nah, kalau kita cermin, maksudnya cermin itu gimana? Kalau kita cermin itu kan pasti nggak mungkin kan, kayak misalnya ini cermin nih, ke cermin. Itu kan pasti bertolak belakang nggak sih? Yang atasnya di bawah, bawah dari atas, kayak gitu kan pencerminan. Nah, sama kayak ini. NF, N-nya sama F-nya kan ke atas tuh. Ya, yang ketika dicerminkan ini ke bawah. Itu namanya refleksi atau pencerminan. Oke. Kalau kita coba cermin pun kan dari kayak misalnya wajah kita kan menghadap ke cermin tuh, gak mungkin kan membelakangin cermin gitu kan, jadi takut kalau gitu dia wajah kita mau ke cermin, tapi jadi berhadap-hadapan kan. Nah itu maksudnya namanya refleksi atau pencerminan. Jadi suatu molekul di alam itu juga seperti itu gitu. Dinda aman? Iya, Bang, aman. Dimatiin kamera karena agak buruk sinyalnya. Oke. Oke, sampai sejauh ini ya, itu ada simetri terhadap suatu garis. Nah, jadi kalian jangan ngebayangin, misalnya ini molekul nih, O, C2, H, H, misalnya gitu kan. Itu, C itu apa gitu. Nah, C itu nanti itu ada bukan unsur ya, ini lambang, apa tuh ya, lambang nanti, yang kita akan jelaskan nanti ya, karena ini namanya lambang. Nah, maksudnya C2, jadi unsurnya ini adalah dari air, HOH, ya kan? Air, HOH. Nah, ketika kita putar seperti itu berapa derajat gitu ya, misalnya kita berapa derajat itu, maka air ini bisa kalau dia 180 derajat dia kembali ke bentuk semula kan pasti. Nah, 360 derajat ya atau C2 misalnya. Nah,
ini dibayangkan aja ada kita tarik garis gitu. Tapi emang bukan berarti garis ini harus mutlak ada gitu ya, enggak. Tapi kayak kita berikan ada garis. Nah, ketika kita putar pada titik rotasinya, gitu kan, titik rotasi ini namanya rotasi ya. Titik rotasinya, maka apa yang terjadi? Nah, itu dia akan berubah pastinya kan. Begitupun juga dengan yang sebelahnya nih, ya. Ini ada C2, ada rotasi, kemudian ada ini lambangnya V, kemudian mirror plane. Nah, ini ada pencerminan misalnya itu. Nah, itu pasti bakal berbeda. Jadi ada simetris itu terhadap titik pusat simetrinya, ada terhadap garis, kalau kita tarik garis lurus, ya, ada terhadap bidangnya. Nah, kalau kita lakukan pencerminan. Jadi ada tiga itu yang tiga unsur simetri sederhana. Paham? Iya, Bang. Ya, Mbak. Oke. Ada yang tanyakan sejauh ini? Belum, Bang. Lanjut ke itu selanjutnya. Dari Desmond? Aman ya? Enggak, Bang. Lanjut. Oke. Oke, next. Unsur dan operasi geometri, simetri. Nah, ini yang maksudnya yang akan kita jelasin tadi ya. Ada namanya identitas. Di operasi simetri itu membiarkan molekul apa adanya, tidak berubah dan tidak ada operasi. Namanya identitas. Jadi setiap apa ya, molekul ataupun senyawa yang memiliki simetris kayak gitu, dia bakalan memiliki selalu di dunia itu ada unsur adanya operasi simetri identitas dia. Ya, ada selalu unsur simetri identitas yang kita kenal dengan simbol E. Nah, ini yang harus pahami, kamu harus melihat simbol-simbolnya ini gitu ya. Nah, kemudian ada sumbu aksis murni atau proper axis, di mana dia ini namanya rotasi ya, di rotasi. Di mana putaran terhadap sumbu melalui sudut berapa derajat dan sebagainya, sudut theta. Nah, ini yang CN. Makanya tadi kalau dia C2 berarti 2 di sini. Nah, itu CN berarti N-nya adalah 2. Oke, paham ya? Nah, C-nya 2. Berarti sumbu aksis murni. Kemudian ada bidang. Nah, kalau bidang itu berarti dia refleksi atau pencerminan pada bidang. Misalnya refleksi atau pencerminan pada bidang. Nah, disimbolkan dengan ini. Aku lupa ini namanya apa ya. Ada ininya, kalau nggak salah ya. Apa epsilon apa pi gitu senama. Nanti coba di make sure lagi ya. Oh, enggak sih. Tuh ya. Oh iya. Kayak torsi gitu ya. Sigma tuh ya. Tapi kayak bukan tuh nggak sih? Bukan ya? Atau memang tuh? Enggak tahu, Gini. tapi mirip Karena aku mirip Sigma itu ada, sih. Bang. Sigma ada. Bentuknya kayak gitu. Kalau sigma beda. Kalau sigma gini. Oh. Iya, itu Antara antara atau apa atau gitu. epsilon. Iya, benar. Ya. Jadi yang penting Bang, kamu yang ingat itu simbol-simbol ini. Bang mau nanya dong. Soalnya, Kan kita bahas tentang sumbu aksis murni ya yang CN tuh kan. Nah, kalau dari sini kalau biasanya Prof itu kan ngasih soal langsung ke gambarnya, Bang. Misalnya segitiga. Oke lah, kita kalau segitiga kan berarti dia C3 tuh. N-nya 3. 120 gitu kan. Nah, pertanyaannya adalah kan ada beberapa gambar yang dia tuh kayak agak gimana ya, gambarnya kayak kurang jelas, kayak mungkin kayak kristal yang gitu-gitu, Bang. Jadi kayak mana kita mengidentifikasi terkait CN itu, Bang? Oke, kita lihat sumbunya juga. Sumbunya ada berapa kristal itu. Gitu. Nah, biasanya juga apa ya? Kayak diketahui juga dulu apa N-nya itu berapa, atau kalau enggak ada biasanya terkecil langsung di soal itu ada misalnya C17 gitu atau C6. Nah, terkadang juga harus hati-hati. Ada saatnya itu dia memiliki N yang tak hingga.
Oh, oke. Bentar ya. Jadi yang penting dari simbol-simbol 5 simbol ini yang harus wajib diketahui dulu ya. Ada nama pusat atau titik itu disimbolkan dengan I. Ya, jadi kembalikan melalui pusat sama sumbu tak murni atau improper axis, di mana dia sama dengan SN. Nah, yang perlu diwaspadai itu juga di sini. Kalau ini kan masih mudah identifikasinya, 3 ini ya. Ini CN sama SN. 3. Ada rotofleksi, yaitu rotasi diikuti oleh refleksi pada bidang yang tegak lurus terhadap sumbu rotasi. Oke? Dinda? Nah, kita coba lihat ke bawah ya. Coba ya. Nah, untuk identitas. Identitas itu berarti dia diputar dengan sudut 0 derajat atau 360 derajat. Sama kayak ini tadi. Kalau putar seperti ini gitu kan. 360 derajat, maka dia kembali ke bentuk semula. Nah, jadi identitas ini, setiap unsur itu memiliki operasi identitas yang disimbolkan dengan E. Selalu. Oke, yang ini awalnya seperti ini, misalnya. Ketika dilakukan diputar dengan sudut 0 derajat, ya berarti nggak bergerak ya, jadi itu aja. Atau kalaupun 360 derajat, ya akan bentuknya seperti itu lagi. Oke, paham ya? Dia tidak berubah. Itu namanya identitas. Terus adanya namanya sumbu aksis yang kamu bilang tadi. Jadi ketika sebuah molekul itu diputar ya, sepanjang garis imajiner. Nah, garisnya itu tadi itu hanya imajiner aja, diimajinasikan aja punya garis atau sumbu gitu ya. Di mana dia memberikan konfigurasi yang setara atau identik. Nah, di mana ini disebut dengan rotasi murni. Contohnya di sini. Ini kan sebelum operasi ya, ada HOH. Ini kita tarik garis gitu. Dan dia berarti ada 2 sumbu kan pasti dia. Ada 2 sumbu, maka dia C2. Dan kemudian selama operasi itu, ini kan dia mutar tuh. Akan mutar. Nah, selama operasi itu pas diputar, nah bentuknya kan agak beda dengan yang di awal. Nah, setelah operasi, nah ini terjadi hasilnya. Nah, kita tuh nggak melihat ya, kalau di sini saya nggak melihat dia berbeda. H, H, O. Oke, tapi beda nanti ya kalau misal ternyata dia nggak di sini nggak H, misalnya ternyata N dengan H atau apa gitu. Dengan apa? Dengan unsur yang berbeda pasti lihatnya kelihatan gitu. Ya, kelihatan. Nah, simbol CN ini digunakan untuk menunjukkan sumbu rotasi murni dan operasi rotasi murni. Dengan subskripnya N. Menunjukkan urutan sumbu. Jadi 2 kali. Kan? Nah, orde itu adalah, ini sama kayak kita belajar apa ya kemarin tuh, dulu tuh kalau kita belajar orde masih ingat ya? Laju Kimia, reaksi. ya, kimia juga, tapi dia kayaknya laju reaksi ya, orde ya. Nah, nilai tertinggi dari N ya ketika molekul diputar melalui 2pi per N. Jadi dia tuh tergantung 2pi per N, berarti N-nya itu berapa. Makanya tadi kayak segitiga, ya, misalnya kita segitiga nih, dari kita namakan A, B, C, dari B ke C itu dia butuh 120 derajat. Kenapa? Karena ada 3 sumbu, berarti 360 derajat dibagi dengan 3 sama dengan 120. Ya. Nah, apakah kamu bisa melihat dan dia selama beroperasi? Nggak bisa. Itu konteksnya nggak bisa. Nah, itulah namanya rotasi, ya, berotasi, ya. Berputar. Oke. Nah, kemudian ada bidang cermin. Ya, bidang cermin. Ini tadi satu apa pi itu ya, dilambangkan dengan ini. Ini bidang simetri ini digunakan sebagai bidang imajiner. Bidangnya juga diimajinerkan aja. Nah, dia membagi 2 molekul sehingga 2 bagian ini, ya, 2 bagian ini tuh merupakan bayangan cermin satu sama yang lain. Nah, namanya bayangan kan, pasti bertolak belakang gitu. Nah, dia bidang simetri ini menunjukkan pada bidang melalui molekul yang merupakan operasi refleksi. Nah, ini benar bisa dilakukan.
Nah, ini namanya Spiegel ya, dari Jerman ya. NH juga dari Jerman, makanya namanya E. NH. Kalau C, oh, mobil dari Jerman juga ya. Nah, ini operasi yang sesuai dengan Benjamin yaitu refleksi namanya. Direfleksikan. Oke. Nah, ketika kita buat nih, ini adalah cermin pertama ya, hasil dari pencerminannya. Terus kalau kita dari sini, kita buat titik-titik ini, itu adalah pencerminannya yang kalau dari bawah. Itu kan sama dia bentuknya. Jadi molekul itu, kalau dari sini misalnya ya, dicerminkan pada bidang sumbu X, sumbu Y, itu sama dengan pada sumbu X. Namanya pencerminannya. Paham ya? Oke. Sejauh ini ada yang mau didiskusikan? Mungkin kalau dulu ya, kalau kita tuh ya bentar. Kalau dari dulu tuh kita ngelihat molekul itu waktu di S1 itu kayak oh ya udah gitu, maksudnya kayak bentuknya CH3COH gitu-gitu doang gitu. Tapi sebenarnya molekul tuh bentuknya kompleks gitu. Kalau dalam 3D ya, dunia 3D-nya. Ya, boleh gimana? Retno atau Dinda atau Desma? Sejauh ini cukup Bang, belum nemuin masalah. Dinda? Sejauh ini cukup sih Bang, belum nemuin masalah baru. Mungkin nanti pas di soal, Bang ini gimana Bang? Kalau Desma? Cukup Bang. Oke. Lalu ada pusat insimetri atau inversi. Nah, ini yang harus kita lihat ya. Di sini ada namanya operasi inversi. Ini I, jadi dimulakan dengan I, dengan menggabungkan satu titik ke pusat inversi atau pusat simetri dan memperluas jarak yang sama untuk sampai pada titik yang setara. Nah, yang catatan, molekulnya memiliki inversi yang disebut dengan sentrosimetrik di tengah-tengah. Nah, jadi kita tuh bisa apa ya, kayak narik misalnya kayak 6 sama 5, 6 sama 5, 3 sama 4. Kalau kita tarik 6 sama 5, 3 sama 4, 1 sama 2, maka kan ini tepat di tengah-tengah. Tepat di tengah-tengah. Itu namanya simetrisnya ya, yang I-nya. Nah, kemudian yang ini juga punya titik di tengah-tengah, kan simetrisnya, inversi. Kemudian yang ini BR ini juga di sini. Di mana molekul yang tidak memiliki pusat inversi disebut dengan non-centrometric. Nah, contohnya ada SF6, SF6. Nah, SF6 itu N2F2, N2F2, BRF4-. Ini sistem sentrometrik. Pasti ada memiliki titik tengah ya. Bang, jadi inversi. Jadi yang inversi itu kita lihatnya pas dia yang di paling tengah ini ya, Bang. Yang bulat ini ya, atau gimana, Bang? Iya. Kita menggabungkan satu sama lainnya. F dari misalnya 3 dengan 4, 6 dengan 5, oh di tengah-tengahnya kayak gitu. 1 dengan 6. Nah, kita bisa narik salah satunya untuk lebih keluar gitu, kayak lebih ekspensif apa ya. Ya, itu yang lebih sehingga kita bisa memperluas jarak yang sama untuk sampai pada titik yang setara gitu. Ya. Berarti intinya adalah ketika misalnya dua itulah yang sama, kemudian di bagian tengah-tengah itu ya Bang, yang sama itu ya pusatnya ya? Ya, itu namanya inversi, sentrometrics dan juga. Nah, tapi ada juga yang nggak pakai non-sentrometrics, itu harus hati-hati. Makanya untuk di yang ini, kita tuh harus pandai membuat struktur molekulnya. Gitu. Ini PR terbesarnya ya. Oke. Kemudian ada sumbu rotasi yang tidak murni. Maksudnya apa? Jadi kayak dia operasinya itu
rotasi refleksi Sn, itu dia melibatkan satu rotasi molekul dengan 360 derajat N. Nah, tentang sumbu ini yang tidak murni ini diikuti oleh refleksi semua atom melalui bidang tegak lurus terhadap sumbu Sn. Nah, jadi itu ini atom nih tegak lurus dengan sumbu Sn. Nah, kita harus tarik garisnya, dan juga harus tarik garis, dan juga harus tarik garis, ini harus tarik garis. Nah, misalnya sumbu Sn-nya ke ini, gitu kan? Nah, ini bisa aja refleksi namanya juga, direfleksikan. Tapi antar molekul. Nah, sumbu rotasinya itu tidak murni namanya, karena dia kayak nggak ini ya, kayak yang di atas tadi kan bisa kita menemukan gitu. Oh, rotasinya bisa di titik di sini gitu, bisa di apa tadi di tengah-tengah ya dan sebagainya. Gitu. Nah, kalau ini kan kita harus mencari dulu gitu kan. Nah, itu yang harus diketahui gitu. Nah, ini C6. Oh, berarti dia C6 tadi kan berarti dia dibagi dengan 6, berarti dia 60 derajat kan? Karena 360 per M. N-nya 6. Tuh. Kemudian ini dilakukan lagi. Ini lambang apa tadi? Pencerminan ya. Nah, ini lambang pencerminan. Kemudian kalau ini dia percerminan dulu. Hasilnya seperti ini. Kemudian baru di C6 kan atau apa itu dirotasikan gitu ya. Hasilnya seperti ini. Nah, kalau langsung S6 atau rotasi refleksi itu langsung hasil. Jadi kalau apa S6 ini atau rotasi refleksi itu dia itu penggabungan dari namanya pencerminan dan juga rotasi. Oke. Harus berimajinasi ya berarti. Oh ya, kalian udah menemukan aplikasi 3D mungkin? Dari Belum, dosennya Bang. udah dikasih aplikasi 3D? Belum ada itu sih, Bang, bahas terkait itu. Ya, kayak namanya Pink Draw. Itu bagus banget sih. Kalau nggak Chemistry Lab. Soalnya itu bisa jadi ini ya, kalau kita belajar rotasi yang kayak gini nih, itu kalau kita gambar kayak gini itu bentuknya, itu kan masih 2 dimensi. Nah, kalau emang mau berimajinasi yang dalam kutip, ya kita masuk ke dunianya ini, itu emang kita sebenarnya dari 3 dimensi. Apalagi yang bisa diputar-putar kayak gitu. Enak banget itu. Namanya King Draw atau Chem 3D. Ada di Oh Google iya, Play kok. iya ada Bang, ada Bang. Nah, di situ bisa buat bahan-bahan belajar ya, gitu kan, mengaplikasikan oh bosnya ini nanti bakalan sumbu rotasi ini yang tidak murni yang murni gitu. Oke. Itu dulu ya, atau ada yang tanyakan, ada diskusikan ke soal, coba kita lihat soal-soalnya gitu ya. Lihat. Ini ada UAS yang mana yang ada ininya? Ini ya. Iya Iya, Bang, Bang. nomor Nomor 2. nomor 1. Manakah bentuk molekul nyata atau sesungguhnya dari molekul berikut? Kerjakan di halaman sebaliknya. Nah, ini tadi kita harus menggambarkan strukturnya juga. RF3 itu apa, PBR3 itu apa strukturnya, XIF3, BF3. Nah, itu juga harus ini digambarkan. Bisa kita kerja bareng nggak Bang dari salah satu yang itu, yang nomor 1 Bang? Oke. Kalau yang ini itu biasanya kita lihat dari aplikasi chemistry ya, strukturnya apa gitu.
Kalian emang belum dapat sama sekali aplikasinya atau nggak tahu? Karena memang tidak diberi di aplikasinya, Bang. Jadi Bapak itu lebih fokus ke mungkin pemahaman secara manual atau itu dulu sih. Nggak ada dikasih tahu terkait aplikasi. Oke. Nah, ini kan BR F3, berarti dia BR itu adalah sumbunya, atau bukan sumbu sih, berarti dia unsur intinya. Coret di mana? Oh ya, aku Di coret di ini aja ya. whiteboard. Ya. BR itu unsur golongan berapa? 7A, Bang. 7A, halogen ya dia ya. Nah, maka karena dia halogen, berarti dia BrF3. Nah, F itu Sama 7A. 7A juga. Iya, Bang. Nah, berarti ini termasuk dalam ikatan apa? Kovalen. Ya, kovalen, benar. Berarti di sini nanti bakalan bentuknya seperti ini. Titik, titik, F. Ini jangan titik dong. Harus tanda bintang. Terus ini juga titik, bintang, F, titik, bintang, F. Kan udah BRF3 kan? Nah, karena BR itu punya 7, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berarti dia akan memiliki 2 kovalen koordinasi kan? 1, 2. Berarti 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, berarti ada 2 yang bakalan kovalen koordinasi. Makain bareng-bareng. Hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bagaimana bentuk molekulnya? Nah, itu bentuk molekulnya. Nah, kalau kita gambarkan, misalnya, harus 3D nih. Ini misalnya BR-nya agak lebih gede, sini kecil-kecil. Dikasih garis atau apa ya? Nah, gini, sini gini, sini gini. Nah, terus adalah 2 di sini. Oke. Ada yang tanyakan? Ada yang tanyakan sejauh ini? Belum ada, Bang. Oke. Itu ya. BRF3 tadi kovalen. Bang, mau ini dong, misalnya kalau INCL5 itu gimana, Bang? Berapa? INCL5, 2 min. IN CL5 2 min. Iodin CL5. iodin. Heeh. Iodin itu bukannya I ya? IN. Salah. IN Cl 5 2 min. 2 min. Nama kimianya apa tuh? Bentar, Bang. Tahu nggak?
Apa ya? Belum ketemu namanya. Iodin. Iodin. Cl5 itu apa namanya kalau ini? Iodin Cl5. Iodin Cl5. 5 itu adalah bahasa kimianya Penta, Bang. ya, pentaklorid berarti namanya. Indium, Bang. IN itu. Oh iya, kalau iodin iya. Ya, benar. Iya. Indium pentaklorid, benar. Indium pentaklorid itu. Nah, untuk indium itu tuh berapa ininya? Elektron terluarnya. 4D10 5P5. Indium 4D10 5S2 5P1 kan? Berarti dia ada 3 kan? Lima 5P5, ada Bang. 3 kan? Iya. Iya. Ya kan dia stabilnya itu kan 4D10 5S2 5P1. Berarti yang terluar kan 5S2 5P1. Iya. Iya, Bang. Nah, karena yang terluar itu berarti 4D10 5S2 5P1 ini yang terluar. Berarti dia cuma punya 3. Sedangkan iodin tadi dipaksa iodin lagi. Indium tadi dipaksa memiliki Cl, ya kan? Memiliki atom Cl-nya 5. Tuh, Cl misalnya Cl di sini, Cl di sini. Ada di atas juga sebenarnya karena harusnya bentuknya ready ya. Cl. Nah, ini kan 5 nih. Ini cuma 3 tangannya. Jadi dia harus 2, makanya dia min 2. Ya kan? Kurang 2 vektornya. Makanya dengan demikian itu kalau kita gambarkan nah struktur ininya, kalau kamu pakai ChemTool, kamu tinggal masukin INCL ini, maka dia akan bentuknya ini. Tuh. Dirotasikan. Nah, ini. Coba kalau bentuknya kayak ini. Itu dia. Terus kalau semisalnya nih kan Bapak ini tuh kan kadang tuh dari itu dibuat penamaan, misal apa ya, kayak tetahedral apa gitu. Kadang tuh Bapak tuh ngasih nama misal jungkat-jungkit belok, jungkat-jungkit terbalik gitu. Abang ada tips nggak terkait pemberian nama itu? Kalau yang semisalnya gambar dari itu indium pentaklorida. Nama ini itu sendiri itu bukan kayak oke, langsung kita kasih nama ini dan sebagainya gitu kan. Nah, itu tergantung dari geometrinya dibentuk seperti apa, mau dibentuk seperti apa. Kalau kira-kira dari indium pentaklorida tuh apa, Bang? Ininya. Iya. Apakah dia tetaklorid? Apa tadi aku bilang? Kalau dari Prof itu beliau memberikan penamaan yang terkadang tidak sesuai dari itu katanya karena penamaan di SMA khususnya itu kan terbatas. Sedangkan gambar-gambar itu di luar dari yang penamaan SMA gitu. Bisa jungkat-jungkit terbalik kan itu sebenarnya nggak ada tuh di buku SMA kita. Nah, terkadang kita itu ingin mempersepsikan hal yang sama dengan pikiran Prof itu yang cukup sulit Bang kalau saya pribadi. Oh, oke. Yang pertama nih ya dari suggestion aku juga karena aku belum tahu nih untuk yang kamu bilang jungkit-jungkit terbalik itu ya. Tapi aku simpan dulu, ntar aku coba cari tahu. Itu yang pertama kamu pahami dulu yang kayak apa ya? Kalau kita kan belajar ada oktahedral, tetrahedral dan sebagainya. Itu
itu dimatangin dulu. Kamu paham untuk konteksnya itu dulu gitu. Itu kan dasarnya tuh. Nah, nanti untuk yang masalah yang juga-juga terbalik itu, kamu boleh minta referensinya sama profesornya, gitu kan. Terus kamu coba pahami maksudnya kenapa sih nama dia jungkat-jungkit terbalik gitu. Apa yang dilihat, apa yang dari hal tersebut yang mengindikasikan dia dinamakan itu gitu. Dan kalaupun dia bilang kan penamaannya dia banyak tuh, kata dia bilang gitu kan. Nah, kamu bisa minta ke profnya kayak ada nggak list-list atau daftar-daftarnya yang atau referensi lah bisa dibilang yang harus saya pelajari untuk penamaan tersebut gitu. Itu sih kalau dari saya. Kamu mungkin not familiar ya, misalnya kayak nggak paham kan kita biasanya belajar dengan nama itu gitu, ya kan? Iya bang. Itu sih dari aku. Karena so far aku belum menemukan referensi untuk penamaan yang kamu bilang tadi. Oke, itu sih Dinda ya tadi ya. Iya bang. Oke, yang lain? Mungkin Retno atau Desma? Nah, coba kalau sekarang PB, itu PB berapa ya? PBR3 atau PBR3, sorry ya. PBR3, fosfor tribromida ya. Coba kita analisa satu-satu. Fosfor itu berapa yang elektron terakhirnya? Sulfur ya. Fosfor itu elektron terakhirnya berapa? Elektron valensinya. Itu tidak ada di sana. 5. Iya, 3S2, 5. 3P. 5. Terus nanti ada BR nih. BR-nya 3, ya kan? Berarti sisa berapa? 2. Nah, bahkan ada satu kovalen koordinasi, ya kan? Satu kok ya, pasangan. Nanti berpasangan. Untuk menggambar. Aku pindah slide selanjutnya. Tadi ya, nanti P di sini, kemudian BR, tangga petik di sini, bintang BR, titik, bintang BR. Ini misalnya kayak gini aja sih, BR. Terus ini titik 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini yang nanti dipakai bareng. Nah, ini bentuknya. Itu namanya PBR3. Tahu kalau kita buat bulat-bulat, kita bulat, terus dia gini. Terus ada titik 2 di sini. Oke. By the way, kalian punya pentab atau bisa untuk nulis mungkin? Kalian mau coba untuk praktek? Aku bisa silakan kalau kalian bisa nulis-nulis di situ juga di whiteboard. Udah bisa nulis di whiteboard? Nggak bisa bang. Udah? Hanya Aku bisa udah allow soalnya. hanya. Sebagai editor. Oh, udah bisa. Ya, udah bisa. Nah, sekarang coba ini analisa juga ya. Ini kan tadi BR, ini B. Berarti boron ya. SeF3. Se. Nah, kamu cari juga Se itu dia berapa unsur ininya, elektron valensi terakhirnya.
8, Bang. 8. Nah, kemudian F itu kan sama tadi ya, dia gulung halogen kan. Nah, berarti apa yang harus, bagaimana cara kamu menggambarkannya? Boleh coba dituliskan di sini. Ini sih nggak bisa ditulis. Nggak bisa ya? Nggak bisa kami, Bang. Yang lain bisa. Ini soalnya udah dibuat editor, jadi kalian bisa nulis di sini. Kalau udah jadi editor. Iya, Bang, nggak bisa Dinda buat itu gambarnya di itu. Apa? Iya, Dinda nggak Udah? bisa untuk itunya. Kalau yang Desma coba. Ntar Bang. Bisa ditulis? Hmm. Bisa nulis nih di whiteboardnya. Kalau enggak ini aja deh, dikirim aja kali ya lewat WA atau apa. Gimana kalian menggambarkan itu? Saya pengen lihat. Nah, itu siapa tuh? Red, bisa. Apa? Jadi coba ini keluarin dulu, habis itu masuk papan tulis lagi. Kayaknya bisa Oh, baru bisa. gitu. Papan tulisnya dikeluarin dulu. Ah, ya benar-benar bisa sih gitu. Share papan tulisnya lagi, no? Itu kakak buka. Ada di ini. Ini. Iya. Papan tulis virtual ya? Ya. Iya, whiteboard. Oh, baru bisa. Coba digambarkan ininya dulu. S buat kayak biasa, kayak yang tadi, kayak titik bintang. Setelah itu baru gambar ini. Ini apa gambar robot ya? Robot. Kalau enggak bisa pakai cam 3D Tube. Bentuk 3D namanya. Inorganik. A2B2. XE itu berarti golongan ke Golongan ke SE, 8. xenon ya. mm-mm. Golongan 8.
A. 8A. Udah tuh flatnya. Terus. Udah? Yang SE? Udah. Kita validasi ya. Itu gambar apa sih? SE itu kan 8 ya. Berarti satu bakalan Iya, ini Bang. koordinasi kan ya. Nanti ada satu yang bakalan pemakaian bareng-bareng. Di SE nanti itu bakalan ada satu yang bakal bareng-bareng kayak gini dia. F titik bintang F titik bintang F. Itu 2, 3, 4, 5, 6. Nah, satu kovalen koordinasi. Satu ini kenapa 2 kovalen koordinasinya? Kenapa 2? Kan 8 Bang, kepake 3 gitu tadi mikirnya. Kepake 3 berarti 5 gitu ya. Oh iya ya. Satunya Lupa. hilang. Satunya. Satu, Iya, nggak cukup satu. 1, 2, 3, Satu. 4. Bentar. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Kenapa ada 2 ya? Kan dia SE. SE itu 8. Iya. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. 1, 2, 3. XEF3. Kalau XEF3 plus gitu kayaknya baru bisa Bang kayak gini. Tapi Jadi kalau XEF3 aja gimana ya? gimana? Masa sisa 1 Bang? Elektronnya. Ya. Ya ya. Bisa juga sebenarnya SEF3 min atau SEF3 aja. SEF3 plus sih biasanya tuh. Iya Bang, kalau nggak min plus. Atau SEF2 bisa. Strukturnya. SEF3 itu yang biasanya dalam bentuk kation anion berarti.
Nanti ini bisa, ini kan ujian ya, berarti ujian ya. Tapi kok ujiannya Senin 10 April? Kenapa ujiannya Senin 10 April? Lewat Itu nih. soal kakak tingkat terdahulu, Bang. Kita disuruh belajar dari soal referensi terdahulu. Oke, hampir mirip lah dengan Unja ya. Bang pengen nyoba soal yang nomor 2. Iya, Bang. 1. Tentukan, jelaskan poin grup molekul dari molekul tersebut. Apakah Yang dia paling refleksi, apa rotasi, apa itu ya kan? Oke, yang A. Itu dia putar kemana? X ke Y, Y ke X, kemudian X ke Y. Nah, diputar di M juga. Berarti ada 2 kan? Itu dia, refleksi sama rotasi kan? Kemudian X ke X, X ke X. Tumbuhnya. Tengah-tengah M, itu yang B. Kemudian yang C itu enggak ada gambaran apa-apa, putar di tengah, kira-kira dia apa? Nah, kan ada refleksi, ada rotasi tadi, kan? Ada rotorefleksi dan sebagainya. Menurut kalian yang A itu kira-kira apa? Nama grup molekulnya apa? Kurang Hanes sih, Bang. Kalau Dinda pribadi yang nomor 2 itu emang udah missing di ininya di awal. Missing di awal maksudnya? Iya, dari profnya tuh sudah missing ilmunya. Jadi tuh kayak Dinda tuh nggak bisa